Oke, rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya utarakan di awal, ya, pertemuan kali ini akan sangat spesial ya, karena kita akan membahas satu tema yang menarik dan juga salah satu tema yang akan membangkitkan segala potensi kita, rekan-rekan. Ya, kenapa dibilang akan membangkitkan segala potensi kita? Karena nanti guru besar kita semua akan membahas mengenai the power of self awareness, gitu ya. Jadi tentang kesadaran diri. Seseorang dikatakan uh, bisa mencapai apa yang diharapkan ketika memang dia menyadari setiap potensinya. Ya, saya selalu dengar apa yang diutarakan oleh guru besar kita semua, ya rekan-rekan, bahwa bisa jadi ketika kita punya kelemahan tersebut bisa jadi itu merupakan kelebihan kita. Tapi hati-hati, bisa jadi kelebihan kita juga itu merupakan kelemahan kita. Nah, disinilah rekan-rekan, kunci dari sadar diri, yaitu kita nanti akan mengenal siapa diri kita sendiri. Oke, jadi kuncinya mengenal siapa diri kita sendiri. Nanti guru besar kita semua akan memberikan rumusannya. Tapi sebelum itu semua, rekan-rekan, saya akan paparkan ya sebagai materi pembuka ya, materi pembuka bagi rekan-rekan nanti untuk sedikitnya mengetahui wawasan ya mengenai materi pada malam hari ini secara globalnya. Oke, next. Nah, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas ya pada koordinasi malam hari ini, yang pertama nanti kita akan membahas seperti biasa yaitu mengenai herbal GM ya, herbal GMRJ. Kemudian yang keduanya kita akan membahas pada tema utama yaitu sadar diri. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui nih selalu ya di dalam koordinasi online kita akan mengetahui quote dari Buya Gusmus nanti apa yang insya Allah akan membangkitkan semangat kita semua. Kemudian selanjutnya juga rekan-rekan ya nanti ada penutup ya, penutup sekaligus juga nanti kita akan mendengarkan paparan-paparan motivasi dari guru besar kita semua. Next. Nah, sebelum nanti kita loncat pada materi Herba GM, rekan-rekan. Nah, di sini di Herba GM ini ada salah satu bahan utama yang ada di beberapa Herba GM ya. Di antaranya misalnya ada HB Core ya, kemudian juga RPGM dan lain-lain ya. Ada kemudian juga madu habat ya. Salah satunya bahan utamanya yaitu madu. Nah, kita di sini akan sedikit membahas sebetulnya madu ini manfaatnya seperti apa sih ya, reaksinya seperti apa ketika nanti kita memberikan madu ini kepada PJL. Nah, di sini madu rekan-rekan secara garis besar ya adalah zat manis alami yang dihasilkan lebah yang berasal dari bahan baku nektar bunga ya, yang mengandung glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, karbohidrat, enzim diatase, enzim invertase. Ini madu ya, definisi mengenai madu. Ya, sebagai panduan nanti ketika kita loncat kepada herba nanti akan kita bahas bersama ya. Nah, manfaat madu rekan-rekan, nah ini dari sudut pandang spiritual ya, kita sebagai umat Islam gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan ada di dalam surat An-Nahl ya ayat 68 sampai dengan 69 yang kurang lebih artinya ya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam, tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi memang rekan-rekan ya, manfaat madu ini sudah sangat jelas ya. Ini termaktub langsung di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, jadi kita tidak usah meragukan lagi ya manfaat dari madu itu. Oke. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, manfaat madu secara global, rekan-rekan ya. Jadi secara global, manfaat dari madu diantaranya ya, ini sebetulnya banyak sekali manfaat dari madu, rekan-rekan. Cuman kita di sini membahas secara globalnya. Yang pertama sebagai obat luka ya. Jadi oksidase glukosa dapat memecah glukosa madu menjadi hidrogen peroksida, zat yang bersifat antiseptik kuat. Jadi memang madu ini selain memang bisa dikonsumsi juga bisa kita gunakan sebagai obat luar ya, sebagai obat luka. Kemudian juga merangsang pertumbuhan jaringan baru. Propolis, enzim, dan serbuk sari, vitamin dan mineral dalam madu dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru. Jadi bisa merangsang pertumbuhan atau regenerasi sel baru, rekan-rekan. Bisa mempercepat regenerasi sel.
Kemudian yang ketiganya menghaluskan kulit. Nah, ini ya. Asam glukonat dan asam organik ringan lainnya yang terdapat dalam madu dapat melonggarkan ikatan sel-sel kulit mati. Jadi bisa membuang sel-sel kulit mati dan digantikan dengan sel-sel kulit baru, rekan-rekan ya. Jadi bisa menghaluskan kulit. Selanjutnya juga sebagai antioksidan yang kuat ya. Jadi pinosembrin adalah jenis antioksidan dari madu yang sangat manjur di dunia kesehatan. Jadi memang sudah jelas ya, salah satu fungsi madu ini sebagai antioksidan ya, sebagai berfungsi sebagai daya tahan bagi tubuh kita, rekan-rekan ya. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol darah. Jadi mineral dan vitamin alami dalam madu membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol yang jahat atau kolesterol buruk di dalam tubuh kita. Dan banyak lagi manfaat-manfaatnya rekan-rekan ya, yang tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Nah, rekan-rekan ya. Nah, tadi kalau kita membahas madu secara global, nah di sini ya ada satu produk yang luar biasa yang memang salah satu komposisinya adalah madu yang dengan manfaatnya yang telah kita uraikan tadi ya. Sama-sama kita perhatikan sama-sama. Oke, nah ini komposisinya luar biasa nih di Neo HB Core ini. Oke, dengan bahan utama madu. Jadi Neo HB Core ini merupakan produk herbal GM yang memiliki banyak manfaat ya. Manfaat utama yang dikenal dari produk herbal ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan sistem kardiovaskuler. Ya, yang paling utama gangguan jantung, rekan-rekan ya, sistem pembuluh darah. Nah, sebetulnya manfaatnya masih banyak lagi ya kan, kita bahas selanjutnya. Nah, komposisi ya dari kandungan Neo HB Core ini ya, diantaranya ada Allium sativum. Nanti Buya akan menjelaskannya lebih lanjut rekan-rekan mengenai komposisi ini ya. Ada citrus lemon, ada Zingiber officinale. Nah, ini bahasa-bahasa Latinnya ya. Ada madunya, ada Malus domestica, ada spirulinanya, kemudian ada royal jelly-nya, ada pollen, kemudian ada PCO-nya, ada propolisnya, ada cordyceps-nya juga. Nah, ini sangat komplit rekan-rekan. Ya, sehingga manfaat Neo HB Core ini selain memang untuk sistem kardiovaskuler, juga memang berdasarkan testimoni juga bisa memberikan kesembuhan ya atau perbaikan pada sistem organ tubuh yang lain, rekan-rekan, untuk Neo HB Core ini. Nah, ini manfaat. Kurang lebih ya, kurang lebih. Karena banyak sekali manfaat dari Neo HB Core ini. Jadi beberapa manfaat Neo HB Core. Di antaranya jadi anti kolesterol ya untuk mencegah jantung koroner dan menyembuhkan tekanan darah tinggi. Ya salah satunya untuk tekanan darah tinggi. Kemudian juga mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta merangsang susunan sel saraf. Kemudian selanjutnya mengurangi resiko kehamilan preeklamsi dan meningkatkan berat badan bayi selama dalam kandungan ya. Ini salah satu fungsinya juga yang luar biasa rekan-rekan. Bisa menyehatkan bayi bahkan selama masih di dalam kandungan. Kemudian juga mengatasi berbagai gangguan seperti rematik. Nah, ini ada rematik juga, ada anemia, flu, dan batuk ya. Bahkan untuk antivirus, misal HIV, AIDS, ya, kemudian juga antibakteri, antiinflamasi, anti cacing, anti nyeri, dan wasir. Nah, ini luar biasa rekan-rekan ya manfaatnya ya. Jadi memang Neo HB Core ini bisa kita gunakan juga di luar maupun di dalam. Nah, ini ya hebatnya dari Neo HB Core. Nah, ini anjuran dan cara minum. Ya, jadi anjuran minum untuk Neo HB Core ini, nah ini untuk pencegahan ya. Jadi sebetulnya memang bisa kita gunakan juga untuk konsumsi sehari-hari. Nah, bisa kita sarankan nanti kepada PJL. Artinya ketika kita bertemu dengan PJL, kalaupun ternyata memang PJL sudah ada perbaikan ya pada gangguannya, bisa kita sarankan juga untuk pencegahan lebih lanjut begitu ya. Di antaranya yaitu ya anjuran minumnya ya pencegahan sehari 1 sampai 2 kali 1 sendok takar. Ya, kemudian untuk pengobatan sehari 2 sampai 3 kali 2 sendok takar. Nah, ini cara minumnya yang paling baik. Jadi HB Core ini dicampur dengan air hangat ya dengan suhu kisaran 70 derajat Celcius. Ya, jadi hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, sekarang kita loncat rekan-rekan pada tema yang tadi kita bahas di awal, yaitu mengenai konsep sadar diri ya di Gusmus Raksa Jasad. Jadi konsep sadar diri di Gusmus Raksa Jasad ini bagaimana? Nah, saya akan bahas secara garis besarnya, karena nanti guru besar kita semua akan memaparkannya secara detail ya, yang akan membukakan pikiran dan hati kita bahwa ternyata kita harus sadar diri ya supaya kita bisa menemukan potensi-potensi yang terpendam di dalam diri kita. Nah, ini kurang lebih rekan-rekan ya. Ini pengertian mengenai sadar diri
atau self-awareness atau kesadaran diri. Nah, ini merupakan salah satu kemampuan seseorang ya dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, ya, kemudian juga dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dengan kesadaran diri, nah kita nanti bisa memahami ya perasaan dan pikiran kita sendiri, sehingga kita punya eh, kesempatan juga ya untuk bisa melakukan evaluasi diri atau introspeksi diri. Nah, disitulah rekan-rekan fungsinya ya dari evaluasi diri sehingga kita bisa memahami apa sih kekuatan kita, kelemahan kita ini apa, sampai dengan keinginan atau dorongan-dorongan hidup kita. Kemudian, seseorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial. Nah, ini secara lebih luasnya rekan-rekan ya, memahami orang lain serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Nah, ini luar biasa nih. Makanya pada malam hari ini Buya akan membahasnya nih secara lebih lanjut. Karena dengan kita sadar akan diri kita, kita juga akan sadar dengan situasi sosial, kita juga akan sadar dengan peran kita di hadapan orang lain, dan kita juga akan sadar bagaimana orang lain bersikap terhadap kita. Nah, ini menarik rekan-rekan. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Nah, ini ya. Ketika kita sadar diri, maka secara garis besar di sini kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya. Nah, kuncinya ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, otomatis kita bisa mengendalikan setiap perasaan di dalam diri dan pikiran di dalam diri kita yang dinamakan tadi salah satunya adalah emosi. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep sadar ya di GMRJ ya. Jadi sadar ini rekan-rekan, tadi itu adalah definisi di awal. Nah, sadar ya, sadar dulu ya sebelum nanti kita meloncat ke sadar dirinya. Jadi sadar. Sadar ini menurut konsep GMRJ yang diutarakan oleh guru besar kita semua ya. Jadi sadar ini yang pertama itu adalah setia. S-nya yang pertama adalah setia, rekan-rekan. Orang yang sadar adalah orang yang setia gitu ya. Kemudian juga sadar itu adalah amanah. Orang yang sadar adalah orang yang amanah. Kemudian juga dedikasi, ya, dedikatif atau berdedikasi. Jadi orang yang sadar adalah orang yang berdedikasi. Ya, jadi dedikasi ini lebih kepada bagaimana dia berjuang, gitu ya, berjuang dengan segenap pikiran, kemudian juga mental, kemudian juga fisiknya. Jadi dedikasi. Kemudian juga orang yang sadar adalah orang yang antusias, A-nya, rekan-rekan, ya, antusias, semangat, gitu ya, menggebu-gebu di situ rekan-rekan. Kemudian juga orang yang sadar adalah orang yang riang, R-nya itu riang. Riang itu berarti bahagia, ya. Dalam situasi apapun dia bisa menciptakan bahagia. Nah, ini konsep yang luar biasa yang diberikan oleh guru besar kita kepada kita semua, rekan-rekan. Nah, kemudian ya, kalau tadi konsep sadar, nah yang kedua di sini adalah konsep diri. Nah, jadi sadar diri. Nah, dirinya itu apa rekan-rekan? Ya. Jadi diri di sini ini lebih kepada bagaimana cara kita nanti mulai dari ya berpikir sampai dengan mulai dari berpikir menggunakan pikiran dan nurani kita sampai dengan nanti bergerak. D-nya ini adalah doa. Ya. Nah, kita tidak akan bisa lepas rekan-rekan dari doa ya, karena memang itu hubungan kita secara vertikal ya dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rekan-rekan, setelah ada doa, di situ ada I. I-nya adalah impian. Ya. Kita berharap, ya kita bergantung hanya kepada Allah. Nah, di situ juga kita punya impian. Ya, impian, harapan. Apa? Kalau materi yang kemarin yang disampaikan oleh Buya, yang terkait dengan tujuan, nah disinilah impian, rekan-rekan. Jadi tujuan. Ya. Manusia yang memiliki tujuan, dia tidak akan tersesat. Manusia yang punya impian, dia tidak akan tersesat. Itu yang seperti yang dikatakan Buya. Kemudian ya, loncatan selanjutnya setelah dia bisa berharap, berdoa, kemudian juga dia punya impian. Nah, impian ini jangan hanya dibayangkan saja. Nah, menurut Buya, impian ini juga harus kita rencanakan. Bagaimana langkah selanjutnya, how to start-nya atau how to do-nya. Sampai nanti kepada pelaksanaan yang dinamakan dengan ikhtiar. Nah, di sini rekan-rekan menarik ya. Jadi konsep diri menurut GMRJ, ya menurut Buya di sini adalah doa, impian, rencana, dan ikhtiar. Ya.
Nah, di sini rekan-rekan, jika kita sekarang kaitkan dengan gangguan secara mental, ya, gangguan secara psikis. Karena seperti yang diutarakan Buya, guru besar kita semua, bahwa 70% gangguan yang ada di dalam diri kita kebanyakan dipengaruhi oleh mental health, ya, kesehatan mental atau pikiran. Nah, rekan-rekan, ya, berdasarkan Fisiodetect. Nah, jadi kan kalau ibu jari ini paru-paru, ya, telunjuk usus besar, pembungkus jantung ini di jari tengah, kemudian juga jari manis, ya, jari pemanas, kemudian juga kelingking, ya, cingir gitu ya, jantung atau usus kecil. Nah, rekan-rekan, berdasarkan gambaran di sini, nah ini punya, ya, punya kaitan langsung dengan masalah psikis, ya. Nah, di sebelah kiri, ya. Jadi kalau jari kelingking, ya, cingir gitu ya. Nah, ini kaitannya ke orang-orang yang memang bermasalah dengan jantung dan usus kecil, biasanya memang tidak percaya diri, ya. Kemudian juga kecewa. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kemudian jari tengah, dia marah yang berkepanjangan, ya. Kalau dia punya masalah di pembungkus jantung, kemudian juga yang bermasalah di usus besar, ada permasalahan takut, ya, takut, ya, takut yang berlebihan, kemudian juga ada gangguan di paru-paru, biasanya dia sedih, ya, sedih yang berkepanjangan, gitu rekan-rekan, ya. Jadi secara garis besar di sini rekan-rekan, ya, gangguan, ya, mental pada seseorang ini tidak akan lepas dari 5 hal ini, ya. Kalau nggak percaya diri pasti kecewa. Kalau nggak kecewa ya marah, marah emosional gitu ya. Kalau nggak marah-marah ya biasanya orangnya penakut, ya, atau takut untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau nggak takut biasanya sedih, ya. Jadi secara garis besar rekan-rekan, ya, permasalahan mental secara mendasar ini nggak akan lepas dari 5 hal ini. Nah, apa kaitannya dengan konsep sadar? Nah, di sini rekan-rekan, orang yang sadar adalah orang yang bahagia atau bunga. Nah, di sini rekan-rekan, ternyata, ya, kesadaran, ya, pada diri seseorang ini bisa memberikan efek yang luar biasa, terutama dalam meningkatkan, ya, atau mengatasi gangguan mental, ya, selain nanti dengan aplikasi dari GMRJ secara teknis, ya, secara metode. Nah, di sini rekan-rekan, orang yang sadar adalah orang yang bahagia. Kenapa orang yang sadar adalah orang yang bahagia? Karena orang yang sadar adalah orang yang tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi gangguan-gangguan mental tersebut. Nah, orang yang sadar yaitu orang yang setia pada komitmen, maka dia akan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi orang yang setia pada komitmen, nah ini bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, komitmen, kesetiaan pada komitmen. Nah, ini kepercayaan dirinya akan meningkat, rekan-rekan. Karena panduannya adalah tadi, kesetiaan tadi. Kemudian amanah. Nah, amanah akan membuat diri dan orang lain bangga, maka akan melunturkan perasaan kecewa dalam dirinya. Jadi orang yang senantiasa kecewa dalam hidupnya bisa jadi memang dia kurang amanah. Nah, berarti kita harus tingkatkan sisi positif atau sisi baiknya dengan cara amanah. Nah, dedikasi yang tinggi dapat mengalihkan energi seseorang pada hal yang positif sehingga dia bisa mengendalikan rasa marahnya. Orang yang fokus pada tugas, orang yang fokus pada program, yang dedikasinya tinggi pada program rekan-rekan, biasanya akan lebih fokus pada hal-hal yang positif ya dibandingkan pada hal yang negatif sehingga dia bisa mengendalikan emosi atau rasa marahnya. Kemudian, antusias yang tinggi dapat mengalahkan rasa takut. Semangat bisa mengalahkan takut, rekan-rekan. Ya, orang yang semangat, ya otomatis kan antusias itu rekan-rekannya berbanding lurus dengan perasaan semangat dan berbanding lurus dengan meningkatnya mood positif dalam diri. Antusias yang tinggi, moodnya juga akan tinggi, yang positifnya akan tinggi sehingga akan itu tadi melunturkan bahkan mengalahkan rasa takut. Kemudian riang, ya R-nya. Atau senang dalam diri ini akan melunturkan perasaan sedih. Seperti yang sering dikatakan oleh guru besar kita, Buya Agus Muslim, ciptakan bahagia, ciptakan bahagia. Bahagia sama dengan riang, ya. Riang ini akan bisa melunturkan perasaan sedih rekan-rekan dalam diri. Oke. Nah, itu ya secara garis besar. Nah, di sini sadar diri. Ya, ini quote yang luar biasa dari guru besar kita semua. Jangan menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri atau orang lain, apalagi merasa diri lemah. Karena bisa jadi kelemahan kita adalah kelebihan kita. Segera bangkit dan sadari diri betapa hebatnya kita. Nah, ini luar biasa quote ya dari guru besar kita semua.